Oke, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di tutorial materi lanjutan kedua ya, MySQL. Ya, jadi kali ini tutorialnya kita akan membuat 6 tabel ya, masih dalam database buku. Nah, di sini saya sudah aktifkan MySQL-nya. Jadi kalian bisa cek video pertama saya untuk bagaimana cara mengakses MySQL. Di sini kita juga menggunakan Exam sebagai media untuk kita bisa menggunakan layanan MySQL-nya. Nah, sekarang kita langsung saja membuat database-nya. Ya, kita langsung create di sini database yaitu buku DB. Ya, enter. Nah, kita sudah membuat satu database, kita refresh. Nah, buku DB-nya sudah muncul. Nah, sekarang kita gunakan database-nya, use buku DB ya, titik koma. Nah, ini yang database yang kita sudah buat, buku DB ini kita gunakan kembali namanya harus sama, enter. Oke, buku DB-nya sudah masuk ke sini. Sekarang kita membuat tabel-tabelnya. Ada 6 tabel ya. Tabel kategori, buka kurung, lalu enter. Kemudian di sini kita ketik kategori, sabar, underscore ID, tipenya adalah int, not null, bawaannya tidak ada, tipenya auto increment. Penjelasan auto increment sudah ada di video pertama ya, enter. Nah, di sini kategori underscore nama. Nah, di sini varchar, panjang karakternya adalah 50 ya, bisa saja kategorinya itu panjang karakternya lebih dari 50. Kemudian koma, enter. Primary key nya adalah kategori ID ya, yang ini kita gunakan kategori ID sebagai primary key, kategori underscore ID ya. Kemudian enter, jangan lupa tutup kurung. Kemudian kita menggunakan mesin ya, ino, sabar ya, ino db titik koma ya. Jadi database kita menggunakan mesin dari InnoDB ya, enter. Nah ya, jadi kita refresh di sini ya, buku DB sudah ada kategorinya sudah ada di dalam sini, struktur di sini. Nah, ini ya, saya jelaskan sedikit untuk nanti kalian bisa lebih paham lagi untuk tabel-tabel berikutnya ya. Nah, auto increment di sini sudah ada, bawaan tidak ada, not null, tipenya adalah integer. 11 ini adalah bawaan jumlah karakter yang langsung otomatis dibuat oleh sistem database ya. Ini primary key ada kuncinya karena kita sudah buat primary key-nya di sini. Primary key adalah kategori ID, jadi muncul kuncinya di sini. Kategori nama ini varchar, tipenya 50. Nah, sebenarnya kita bisa ubah di sini ya, ini 50 jadi 100 kayak gitu ya, varcharnya dan lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kita buat lagi tabel yang kedua ya, create tabel. Nah, sekarang tabel yang kedua ini adalah tabel apa ya, pengarang ya, pengarang. Nah, jadi buku itu ada pengarangnya juga, enter. Nah, pengarang ID dan pengarang nama, pengarang underscore ID. Nah, tipenya char karakter. Jadi kalau tipe karakter itu bisa teks, bisa angka. Nah, kalau tadi integer itu cuma angka saja, tidak bisa teks, not null. Nah, koma, kemudian pengarang
pengarang nama. Nah, di sini pengarang nama adalah varchar. Nah, sebenarnya kita bisa langsung buat dari exam ya, lebih cepat. Nah, tapi kita tidak mengetahui perintah-perintah atau sintaks-sintaks dari MySQL bila mana kalian belajar bahasa pemrograman dan membutuhkan pemahaman tentang sintaks-sintaks MySQL ya. Primary key-nya adalah kita tentukan nih, primary key-nya terakhir nih ya. Pengarang ya, kurang G ya, sorry. ID. Nah, ini kita harus sesuaikan nih. Kalau di sini memang kurang G, di sini pun harus kurang G. Tidak bisa kita tambahkan, nanti kita edit lagi ya dari examnya. Nah, sudah pengarang ID. Nah, di sini tidak hapus. Nah, di sini tidak perlu koma. Kita enter. Tutup kurung. Engine sama dengan InnoDB. Nah, titik koma. Enter. Nah, di sini Hisner sintak 30. Oh, ini varchar harusnya ya. Wah, kita salah lagi nih. Jadi kita ulangi lagi. Jadi tidak masalah ya, error ini untuk kita bisa memahami apa yang terjadi. Jadi tidak mungkin kita lakukan semua itu benar ya. Jadi kita lihat sini. Ya, jadi kita baca-baca di sini. Memakai pengarang ID. Nah, ini ada InnoDB. Nah, di sini sudah benar. Varchar di sini. Ini ada kesalahan di sini. Nah, ini pas kita gunakan anak panah atas ya. Kita gunakan anak panah atas supaya cepat. Nah, seperti atau anak panah bawah, anak panah atas ya. Kita cari yang create dari atas ini, pengarang. Nah, ini tabel pengarang. Oke, sudah muncul di sini. Oh, sorry. Tabel pengarang. Nah, ini muncul. Jadi gunakan anak panah atas bawah supaya kita tidak mengetik lagi ya. Karena anak panah atas bawah itu untuk menyeleksi script-script yang kita sudah ketik sebelumnya. Jadi scriptnya sebelumnya itu kalau sudah pernah kita ketik, tinggal gunakan anak panah atas bawah untuk mempercepat proses pengerjaan kita. Ya, jadi itu fungsi anak panah atas dan bawah. Enter. Nah, di sini kita langsung bisa ubah pengarang ID, tambahkan. Nah, jadi kebetulan pas error juga kita bisa ubah juga ya. Char 4, enter. Anak panah bawah atau atas. Pengarang nama. Nah, di sini varchar ya, V ya. Varchar. Nah, di sini enter. Nah, kemudian kita anak panah atas atau bawah primary key ya. Primary key yaitu pengarang tambah G, di sini ID. Ya, di sini enter. Buka kurung. Engine ya sama dengan InnoDB. Titik koma. Ya, seperti ini. Enter. Query oke. Ya, berarti kita sudah punya dua tabel kategori dan pengarang. Ya, oke. Jadi kalian bisa baca-baca nih ya. Sintak near 30. Ya. 30 berarti di sini. Nah, ini kalian bisa lihat di sini errornya itu. Jadi kita membutuhkan error juga sebagai pemahaman kita untuk menyelesaikan problem yang terjadi saat kita mengetik sebuah sintaks di MySQL. Nah, di sini kita create lagi. Kita gunakan anak panah atas dan bawah juga bisa. Nah, oke. Nah, seperti ini. Create tabel. Nah, ini pengarang. Kita buat tabel ketiga lagi yaitu penerbit. Nah, buka kurung. Enter. Nah,
Jadi sekarang adalah penerbit. Di sini adalah penerbit underscore ID, ya, char. Kemudian di sini 4, ya. Di sini not 0. Jadi nanti yang sebagai primary key lagi. Varchar, panjang karakternya adalah 50. Nah, di sini koma. Nah, kemudian primary key-nya terakhir, primary key-nya adalah dalam kurung buka kurung kita tentukan adalah penerbit. Namanya harus sama ya. Kalau tidak nanti error. Ya, kalian cek di sini penerbit sini, ya. Nah, ID, enter. Nah, di sini tutup kurung, ingat ya, kan di sini ada buka kurung, di sini harus tutup kurung. Nah, engine yaitu InnoDB. Oke, selesai. Kemudian kita buat buku lagi. Nah, perhatikan di sini saya membuat sebuah file namanya penerbit ID, karakternya panjang karakternya 4. Ini diambil dari penerbit, tabel penerbit di atas ini ya, yang sudah saya buat tabelnya. Nah, di sini penerbitnya itu ada penerbit ID. Nah, saya gunakan di sini sebagai foreign key nantinya ya. Nah, lihat penerbit ID char, tipenya char 4 ini sama ya dengan di bawah sini. Jadi yang di sini penerbit ID yang di sini char 4, ini juga saya gunakan di sini ya sebagai foreign key atau kunci tamu ya. Nah, nanti kita buat kunci tamunya. Enter. Di sini kita menggunakan tipe date untuk tanggal terbitnya, tanggal terbit dari bukunya ya, date. Enter. Kalau jumlah halaman kita gunakan integer, untuk tipe angka ya. Enter ya. Varchar itu bisa angka, bisa teks dan ya seperti dan simbol-simbol lainnya. Nah, tipe teks ini adalah tipe data di mana deskripsi ini bisa kita menginputkan teks itu tanpa ada batasan jumlah karakter. Karena kalau dalam kurung di sini kan seperti 75, 4, 50 ini kan adalah batasan jumlah karakter yang bisa diinputkan. Tetapi teks itu kita tidak membatasi, bisa juga kita membatasi. Tetapi langkah baiknya tipe data teks itu kita tidak perlu membatasi dengan jumlah karakter yang ada ya. Enter. Kemudian buku harga. Nah, di sini desimal ya. Bilangannya desimal. Koma. Ya, jadi berupa uang. Jika berupa mata uang kita gunakan tipe datanya adalah desimal. Koma, kemudian enter.
Nah, semua kita tentukan nih primary key-nya, primary key ya, dalam kurung tutup kurung, primary key-nya adalah buku ISBN underscore ISBN. Diambil dari mana? Diambil dari sini. Ingat, namanya harus sama ya. Nah, itu. Nah, karena di sini ada foreign key, kita koma lagi ya. Enter ya. Kita ketik foreign key. Nah, berarti kunci tamu ya. Buka kurung, tutup kurung. Di sini kita tulis apa di sini yang bisa menjadi foreign key, yaitu penerbit ID. Kenapa? Karena diambil dari tabel penerbit. Jadi misalnya tabel penerbit punya file penerbit ID, ini digunakan di tabel lain ya sebagai foreign key atau kunci tamu. Jadi penerbit ID adalah primary key di tabelnya sendiri. Ya, kita bisa lihat di sini primary key penerbit ID. Ya, dia sebagai primary key. Tetapi jika digunakan di tabel lain, itu dia disebut foreign key karena dihapus primary key-nya bukan dari tabelnya ini ya, tetapi disebut di sini sebagai primary key karena yang diambil adalah kuncinya. Ya, kuncinya. Nah, kuncinya di sini berarti dia disebut foreign key, bukan primary key lagi karena dia kunci tamu. Ya, jadi yang diambil dari tabel lain itu harus yang primary key ya, yang primary agar bisa berelasi ya, bisa berelasi dengan tabel yang lain karena suatu relasi itu tercipta karena ada relasi antara kunci tamu dari tabelnya sini dengan field yang digunakan di tabel lain, di tabel buku misalnya di sini, yaitu berupa diambil adalah penerbit ID. Nah, itu bisa berelasi ya, itu bisa berelasi. Nah, seperti itu. Berarti di sini adalah foreign key adalah penerbit ID, penerbit underscore ID ya. Nah, di sini kita ketik references ya, dari referensinya itu dari tabel penerbit. Nah, dari sini jadi kita tulis referensinya itu ID-nya itu dari tabel penerbit ya, berupa penerbit ID. Kita ulang lagi, penerbit underscore ID. Oh, sorry. Jadi perhatikan kalimatnya sebelum kalian enter ya. Nah, kalau terjadi error berarti kalian harus ketik dari awal lagi ya. Nah, sudah selesai. Jadi dari tabel penerbit itu kita mengambil penerbit ID-nya di ini ya. Oke, kita geser paling belakang lalu enter. Tutup kurung, engine ya, sama dengan InnoDB titik koma. Nah, kemudian kita enter, query oke. Nah, sekarang kita refresh ini. Nah, buku sudah. Nah, ini. Nah, di sini lihat penerbit ID sudah ada kunci, tetapi warnanya abu-abu, beda dengan sini warnanya kuning emas ya. Nah, ini primary key, sedangkan ini penerbit adalah foreign key. Nah, foreign key adalah kunci tamu yang diambil dari tabel penerbit ini. Ya, ini penerbit ID nih digunakan nih. Ya. Jadi kalau digunakan di tabel lain, kunci yang keemasan di tabelnya sendiri itu kalau digunakan di tabel lain dia berubah menjadi abu-abu seperti ini. Ini menandakan foreign key. Jadi dalam satu tabel bisa lebih dari satu foreign key, tergantung kita nanti ambil atau membutuhkan tabel lain untuk masuk ke dalam tabel buku ini. Ya, jadi bisa lebih dari satu, tetapi primary key cukup satu dan tidak boleh lebih dari satu. Sedangkan foreign key bisa lebih dari satu yang dalam satu tabel. Ya, seperti itu pemahamannya. Oke, jadi kita sudah buat tabel bukunya. Sekarang kita lanjut di tabel link buku pengarang. Ya, sekarang kita buat tabelnya. Create tabel namanya link buku pengarang. Link underscore buku
underscore pengarang ya. Jadi link buku pengarang ini kita akan buat lagi di sini juga, nanti ada terdapat foreign key juga ya, lebih dari satu ya. Kita contohkan seperti sini, buka kurung, enter. Nah di sini buku ISBN char, ISBN. Nah di sini tipenya adalah char, panjang karakternya buku ISBN char 13 ya. Sepertinya diambil dari sini ya. Nah ini, kemudian tipenya adalah not, oh sorry, di luar sini, not null ya. Nah kemudian kita enter. Nah selanjutnya pengarang ID, pengarang ID. Nah ini juga diambil dari tabel pengarang ya, char. Kemudian pengarang ini char 4 ya, 4. Nah ini kita sesuaikan pengarang ID di atas ini. Nah di sini 4. Nah di sini not null, aduh sorry, spasi, not null, koma, enter. Kemudian kita tentukan adalah primary key-nya, primary key ya. Primary key adalah buku ISBN ya, koma dari dan pengarang ID, pengarang underscore ID. Jadi kenapa seperti ini? Jadi ini primary key. Buku ISBN itu di tabel buku adalah primary key juga. Nah, sedangkan pengarang ID juga di sini itu juga dia sebagai primary key ya di tabelnya. Jadi kita buat di sini primary key-nya adalah buku ISBN dan pengarang ID ya. Nah, di sini kita koma, enter. Nah, foreign key, sorry, foreign key, key-nya adalah buku ISBN dan dia juga sebagai buku ISBN ya. Nah dia sebagai referensinya ya dari tabel buku. Nah ini dari tabel buku. Kemudian di sini nanti kita tambahkan sorry, buka kurung, tutup kurung. Nah di sini kita tulis buku ISBN ya, ketik lagi ulang ISBN. Nah ini ya seperti ini ya. Jadi foreign key itu buku ISBN diambil dari tabel buku ini, buku ISBN ini ya. Nah itu foreign key, dia menjadi foreign key di tabel lain, di tabel link buku pengarang ini dia menjadi foreign key ya. Nah kemudian kita koma lagi di sini, kemudian kita ambil. Nah sekarang ada foreign key kedua yaitu pengarang ya, foreign key spasi yaitu pengarang ID ya, underscore ID. Ambil lagi yang ini ya, pengarang ID ya. Kemudian kita ke sorry, di sini referensinya yaitu dari tabel pengarang. Ini tabel ya, nama tabelnya pengarang, itu mengambil pengarang ID, pengarang underscore ID. Nah ini sambung di belakang sini. Nah di sini kursornya di belakang ya. Kemudian kita enter ya.
kita bisa perbesar dulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tutup kurung ya. Engine sama dengan InnoDB titik koma. Ya, kita coba enter. Nah, sudah jadi ya. Nah, sekarang kita di sini link buku pengarang, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah semuanya. Nah, ya, ini sudah jadi ya. Nah, jadi mereka dua ini sebagai primer key di sini, ini sebagai link buku ya, link buku nih. Nah, seperti ini referensinya dari buku, dari tabel buku ini. Dia juga sebagai foreign key nanti ya. Oke, nah ini sudah jadi ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi membuat tabel berikutnya ya. Nah, di sini kita link kategori. Nah, di sini kita ketik create ya, tabel link underscore buku underscore kategori ya, buka kurung enter. Nah, sekarang kita buat buku ISBN ya, charnya adalah buku ISBN itu 13 ya, masih sama, not no, koma, enter, kategori .id ya, in not null, tipe-nya integer, bawaannya tidak ada ya, kemudian enter, kita tentukan primary key ya. Nah, nanti kita akan tahu kenapa kita membuat tabel-tabel link ini ya. Nah, kemudian kita isi di sini buku, spasi, kita buat dulu tutup kurung buka kurung. Nah, di sini kita ketik buku ISBN ya, kemudian koma kategori.id ya, underscore id, kemudian koma, kemudian tentukan foreign key-nya, foreign ya, key. Nah, foreign key-nya ini adalah buku ISBN juga, buku ISBN ya, referensinya ya, referensinya dari tabel buku, ini tabel buku, buka kurung tutup kurung, buku ketik lagi ulang ISBN ya, koma, kita buat lagi foreign key kedua. Karena ada dua kunci tamu dalam tabel link buku kategori ini ya. Ya, ada dua. Foreign key, buka kurung tutup kurung ya. Di sini kategori underscore id ya, references ya, dari tabel kategori, ini tabel ya, kategori buka kurung kategori underscore id. Nah, sudah, kemudian enter, arahkan anak kursor di belakang, enter,
buka kurung tutup kurung, tutup kurung ya. Engine sama dengan InnoDB. Enter. Wow, kategori ID. Exist tabel. Oke, kita kategori. Kita lihat ya di kategori ID. Nah, ini benar di dalam tabel kategori ada Nah, kita cek lagi di sini. Kategori ID ada. Nah, di sini sama sih. Nah, ini kategori ID. Oh, ini salah lagi nih. Ya, tulisannya bukan A ya, tapi I. Nah, itu salah lagi kita nih. Jadi kita gunakan anak panah atas supaya cepat. Ya, create link buku kategori. Nah, oke, anak panah bawah. Enter. Kalau sudah rasa benar, enter. Anak panah bawah, enter. Panah bawah, enter. Anak panah bawah atas. Sabar, foreign key, buku. Ini referensi, kategori ID, buku ISBN, enter. Oke. Nah, ini bukan E ya, tapi A ya di sini. Nah, di sini enter. Nah, kita langsung ke engine-nya nih. Nah, ini enter. Jadi gunakan anak panah atas dan bawah sekali lagi untuk mempercepat ketikan kalian, dan kalian bisa mengoreksi perintah yang salah tadi. Kemudian tinggal kalian enter saja. Ya, enter. Nah, sudah. Jadi ya. Nah, jadi sering-sering kita membaca error-error yang terjadi. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita lanjut lagi di Di sini ada 36 kayaknya. Berarti sudah selesai ya kita membuat tabel di dalam sebuah database ya. Nah, di sini nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mengisi data-data di dalam tabel yang kita sudah buat ini ya. Jadi seperti inilah perintah-perintah MySQL yang kita pelajari untuk membuat tabel-tabel, dan bagaimana kita membuat beberapa tipe dan penggunaan foreign key dan primary key di dalam tabel-tabel lainnya agar bisa berelasi ya. Nah, oke, jadi sekian tutorial hari ini. Nanti tutorial berikutnya kita akan lanjut dengan mengisi data-datanya ya, data-data di dalam sebuah tabel ya. Bisa kita tambahkan, update ya, bisa kita delete ya, dan perintah-perintah lainnya. Sekian tutorial hari ini. Kita lanjut di tutorial ketiga MySQL ya. Oke. Terima kasih.